Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di kuliah yang ketujuh. Pokoknya kuliahnya sudah terakhir ini ya, ketujuh, ke-8 itu ujian. Nah, oke. Manajemen project yang dibahas ini NPV, PJ ratio, IRR, dan PI. Ya kan? PI kita lihat bukunya lagi. Bukunya apa ini? Bukunya kita ke atas, kita lihat daftar isinya lagi, karena tidak berisi rujukannya yang mudah dicari. Ini sudah ya, break even point. Nah sekarang ini nih, NPV, IRR, indeks probabilitas atau IP atau PI, probabilitas indeks sama saja, bonafide cost ratio. Nah ini dia ya, berarti kita menuju ke TKP-nya lewat sini saja. Kalau kita cari ini mumet ini, kalau lewat sini diklik saja ya. Nah, klik, nah ini dia. Kriteria nilai sekarang atau net present value. Begitu dia. Net present value berdasarkan konsep diskonto seluruh aliran kas ke nilai sekarang dengan mendiskonto semua aliran kas dan keluar selama umur proyek investasi ke nilai sekarang. Ini ya. Mengapa harus pakai ini Pak? Gitu ya. Iya kan, semua, jangankan proyek, ya kan. Kita mau mendirikan warung pangsit saja, ya kan. Itu kalau yang sudah ini ya, yang sudah agak dikit-dikit lah gitu ya, kayak Mas Joko begitu, itu harus di net present value dulu, dihitung dulu apakah jumlah pelanggannya ada enggak gitu. Kalau enggak ada kan nggak bisa. Ya nanti bank tidak akan memberikan kucuran pinjaman dana, ya kan, kecuali ya pangsit dorong, pangsit tenda gitu ya. Kalau pangsit yang sudah menyewa ruko harus ada percent value begitu, biar bonafide begitu ya. Begitu macam-macam nih, ada penjual daging umpamanya, itu harus yang pasti ya kan, sewa ruko, ada rukonya gitu kan, sewa los gitu kan, mencukupi enggak konsumennya gitu kan, pemakan daging umpamanya karnivora ya kan. Ada banyak ya, termasuk saya umpamanya contoh gitu ya. Nah, itu harus di present value semua investasi tuh, apalagi sekarang lagi ngetren tuh ya, usaha kecil menengah mikro begitu ya. Bank tidak akan memberikan pinjaman manakala tidak ada present value-nya begitu. Apalagi seperti kita ini mengerjakan sebuah proyek, dana yang diusulkan ke kementerian tidak akan mengucur, tidak akan jadi manakala tidak ada ya kan present value-nya, ya kan. Bahasa sananya itu present value-nya orang anak gitu, orang anak begitu tuh, orang bisa begitu ya. Apalagi proyek, kapan Pak dipergunakan? Iya, dipergunakan pada saat usulan proyek sudah dipergunakan itu present value. Makanya Anda pelajari, barangkali nanti Anda mengelola proyek dana-dana ya kan yang harus diusulkan ke kementerian, maka visibility-nya harus dibuat. Yang mana sih visibility? Yang ini. Aduh, jangan dulu menuju TKP ya. Kita mesti menuju ini dulu, TKP-nya kan mudah. Nah ini dulu ya. Nah ini bukunya ada di sini ya tadi ya. Ini bisa diambil untuk produksitas, ini bisa diambil untuk deskripsinya. Di sini visibility, ya kan? Finansial, ekonomi, visibility, studi kelayakannya ada di sini. Tidak bisa dikucurkan dana kalau tidak ada studi kelayakan yang memadai, gitu kan. Jalan raya yang diusulkan mesti ada studi kelayakannya, gitu ya. Kita kembali ke sini tadi, kemana tadi similikiti tadi, sini similikitinya. Nah ini dia NPV, nilai sekarang ya, padahal kan ini pekerjaan belum dimulai, jualannya juga belum dimulai, baru mau mengusulkan dana ya kan, karena kita nggak bisa membiayai sendiri, mesti dibantu oleh perbankan, maka perbankan kadang-kadang minta visibility-nya mana, apakah Anda berjualan nanti ada visibility-nya gitu, menguntungkan apa enggak. Kalau enggak menguntungkan kan bank
tidak mau, dia tidak mau memberi, itu nama halnya bohong. Tapi kalau bank melihat, iya ini ternyata visible sekali ya, begitu. Dan seterusnya, ini aliran kas masuk, T, aliran kas keluar, T, umur unit usaha, hasil investasi, arus pengembalian atau rate of return, waktu, ini T ya, dan seterusnya. Ini sudah ada. Nanti kalau ketemu rumus NPV begini nih, jangan keder ya, jangan keringat dingin, tenang saja, slow gitu mas, slow ya, slow gitu, slow saja ya, jangan keder. Saya juga dulu pertama kali mengenal ini rumus-rumus begini, ini kan kadang-kadang ini bagaimana ngali-ngalinya, ini tandanya ini di kalkulator juga tidak ada ini, ya kan. Kita slow aja mas, kalau ketemu rumus begini nggak usah terlalu keder ya, nggak usah keder banget gitu ya. Nanti kita uker-uker itu di TKP ya, kita baca dulu kriterianya. Ini kriterianya ya, ada semacam apa namanya, kalau sudah berhitung ini tidak sama dengan matematika biasa ya. Kalau ini, kalau kita kan kadang-kadang kalau kita menghitung apa gitu ya, sudah berhenti saja, dapatnya piro, berapa dapatnya, sekian kubik umpamanya. Nah kalau kita ingin hitung matematika, ini kan statistik ya, tapi matematika juga sih karena ada hitungannya, tapi kategorinya ini kategori rumputnya adalah rumus statistik itu, yang bisa mengukur ke depan gitu kan, statistik itu ya. Nah, ini rumus-rumus statistik sebenarnya ini. Namun rumus statistik ini mempunyai kriteria, bukan langsung dapatnya berapa kubik gitu, oh ya udah itu aja. Kalau ini enggak, dapatnya berapa, nanti ada kriterianya, kita baca sama-sama kriterianya. Indikasi proyek NPV memberikan petunjuk indikasi atau kriteria pribadinya. NPV positif, kalau dia dapatnya positif, lebih dari 0 positif, ya kan. Usulan proyek dapat diterima, semakin tinggi angka NPV semakin baik, jadi plus 1 gitu ya, plus 0,5 aja bisa, plus 0,5 aja diterima, plus 0,1 aja diterima, yang penting lebih dari 0. Nah ini dia ya, semakin gede nilai angka NPV maka semakin baik gitu. Nah ini dia, jadi mengandung kriteria. Terus kita baca lagi, negatif usulan proyek ditolak, umpamanya min 0,1, negatif 0,1, sudah ditolak begitu ya. Kalau 0 berarti netral ya kan, silakan mau dilanjutkan boleh, tidak dilanjutkan juga tidak apa-apa ya kan. Mau dilanjutkan barangkali nanti bisa plus, tapi kalau dilanjutkan bisa saja nanti jadi menjadi rugi. Tapi kalau sudah ada plus 1 ya sudah, alhamdulillah ya kan, alhamdulillah banget itu ya, jangan khawatir. Tapi kalau sudah min 1 sudah berhenti ya, jangan dilanjutkan. Maka bank akan mencari ini berapa NPV-nya ya kan. Gitu ya, jadi Anda harus bisa menghitung. Nanti juga begitu di SKPD mau mengusulkan proyek miliaran ke kementerian, nanti ditanya berapa NPV-nya. Banyak ini Pak, banyak berapa? Wah ini ya kan. Nanti terus dicantumkan ya kan kriteria, jangan lupa ya. Nah kalau gitu kita uker-uker ini, kita uker-uker di bawah, diuker-uker sini biar kita puas gitu. Kalau nggak diuker-uker itu, wah ini masih yang tadi ya kan, nggak apa-apa, dibeginikan saja. Woi, dia muncul kembali, suruh pergi kok malah muncul. Mana tadi diuker-uker tadi, diuker-uker malah dia nggak bisa ditolak dia. Jangan di copy, nggak bisa di copy ini, harus di jilat sini, jilatnya pakai ini. Astaga. Nah ini dia, enak ya kalau di sini menjadi gede ya, enak banget ini kalau begini ya. Caranya ini enak banget ini ya. Potennya, ya ini pennya ambil ya. Pakai ini saja. Ini T ya, jangan lupa T ini waktu, ya kan, waktu.
Oke banget sih kepriben ya. Nah ini waktu kayak enak itu, kalau nggak di ujirik-ujirik ini nggak enak ini ya. Nah atau lagi waktu, terus ini juga waktu ya, sama ini pangkat ini bunga bank sudah, red return harus pengembalian, bunga bank sudah, ini kan. Bunga bank BB saja ya, kita singkat BB. Nah kemudian umur, nah ini angka tahun ini ya, ini sama dengan tahun, yaitu umur investasi unit ya, ini dia. Nah nanti kalau dapat yang begini, ini C ini, nah ini nanti aliran masuk dan CO dan nggak CO, ini CO, ini kan keluar. Nah kalau dapat yang tanda-tanda begini, tidak usah ragu ini apa gitu, itu namanya ya kan sigma gitu, jumlah dari keseluruhan gitu kayaknya ya. Jadi ini nggak ada ininya ya, nggak ada perlakuannya. Kadang-kadang orang bingung bagaimana ini mau diapa ini ya. Tenang saja, slow gitu ya, slow ya. Ini kadang-kadang membingungkan, saya juga dulu begitu bingung. Nah yang akan di uger itu ya ini saja. Nah ini dia, ini matematika sampai sini ya, ke sini. Nah mana ya, terus ke sini dia. Tapi tenang saja, ini tanda ininya, nggak usah terlalu ragu ini. Kadang-kadang membingungkan itu ya kan. Tapi nanti kita menggunakan ini ya, kebaikan Microsoft Excel ya. Nanti kita kupas, jadi kita agak cepat saja. Nanti kita bedah jurnal saya, nanti di situ Anda akan belajar tentang penggunaan Microsoft Excel dan cara manual gitu ya. Kita bandingkan, silakan Anda memilih, dan ini bisa dipergunakan untuk judul skripsi begitu ya. Silakan Anda menggunakan objeknya apa saja, nanti saya tunjukkan yang objek jalan. Yang objek jalan itu bagus sekali itu, karena menggunakan LHR ya toh, lalu lintas harian rata-rata ya kan, itu anunya, inputnya cuma itu gitu ya. Nah menarik sekali. Oke, kita sepintas saja yang ini biar cepat nanti supaya sampai di sana, karena kuliah terakhir ya. Ya kan berapa waktunya, kita ikuti saja waktunya berapa menit ya. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya tadi mana di sini ya, kita ini. Kalau begitu ini nanti silakan Anda baca sendiri. Silakan Anda baca sendiri, silakan Anda beli bukunya. Bukunya saya sudah siapkan ya. Bukan saya penjual buku, tapi menyiapkan apa salahnya begitu. Daripada Anda lontar-lantung tidak jelas, tidak ada yang dibaca, mending baca buku saya ini, bisa enak tidur nyenyak begitu. Kalau nggak bisa tidur, nah ini dia, bisa enak tidur nyenyak, makan enak gitu ya, kepenak begitu. Nah ini dia ya. Nah ini nanti kita masuk di jurnalnya saja. Ini ada contoh-contoh di buku saya, ini ada contoh-contoh perhitungan, dan ada ininya ya, formula teks, karena ini diambil dari Excel. Ini kebaikan Excel ya. Nah, dengan pinggir-pinggirnya sengaja saya bawa ke sini, karena saya sering membaca buku-buku luar negeri yang dari wetan sana. Itu kadang-kadang dibawa juga dengan pinggir-pinggirnya ini bawa ke sini gitu. Jadi enak, sepertinya menarik begitu ya. Menarik karena mau diperlihatkan ininya, formula teksnya ini formula teks namanya, supaya Anda tahu ini AP ini ya, ada di sini nanti ya, ini DC, ini C ya, begitu. Makanya sengaja dengan sampah-sampahnya ini dibawa gitu, supaya Anda mengerti gitu. Ini kan bahan pembelajaran, tidak apa-apa, karena saya sering belajar juga dengan buku-buku berbahasa asing seperti ini, penampilannya mantap juga ya, menarik gitu ya, seni juga ya, ini juga. Nah ini ya, ini juga berseni gitu. Nanti kurvanya seperti ini. Nanti kita bedah jurnal. Kemudian ini masih ya yang tadi ya, sama ini IRR ya, IRR ya, rumusnya hampir mirip-mirip sama. Silahkan Anda baca saja itu, saya tidak bisa menjelaskan secara detail, tapi nanti kita bedah langsung itu apa sih ya hasilnya. Karena dua, kita mau ini alat investasi untuk alat dan jalan raya, tapi pada dasarnya sama. Yang beda cuman inputnya ya, perkaliannya pada saat dia NPV rasio IRR itu nanti sama, hanya yang berbeda cuman inputnya.
ya kan? Kalau alat nanti pakai produktivitas, sedangkan jalan dia tidak menggunakan produktivitas inputnya, dia menggunakan POC, ya toh, physical operation, apa namanya, FOC, dia pakai FOC kayaknya ya. Kalau bahasa Indonesia itu POC, biaya operasi, POP, biaya operasional kendaraan, POK. Kenapa mau bilang POK aja, ribet aja dari tadi. Kalau saya menggunakan POK. Nyamuk. Ya kira kita nggak punya senjata apa? Jangan juga lewat sini, kita lagi belajar ini tuh, lewat sini, tembak dia, ya, kurang aja. Tidak, apa namanya, ya kan, rumangsani. Oke, kalau begitu IPI ini, rumusnya lebih jememet ini ya, lebih jememet ini rumusnya. Tapi ini BCR ya. Kalau BCR lebih mudah, BCR rasio. Rumusnya dengan nilai sekarang aliran kas dengan nilai sekarang aliran kas kedua, aliran kas masuk dan aliran kas keluar, ini lebih mudah ya. Oke, saya kira sampai di situ kita menuju ke ini jurnal. Nah, nanti juga ada kriterianya ya. Kita baca kriterianya yang penting ya. Jangan sampai yang penting baca kriterianya. Untuk IRR, nah ini kan tadi NPV sudah. Ini yang penting ya, IRR. Kriterianya ini yang pertama ini. Set, ya kan, ada telinganya tuh. Mantap kalau komputer begini ya, pakai telinga dia. IRR lebih besar arus pengembalian, yaitu I-nya yang diinginkan. Required rate of return, ya kan? Itu proyek diterima, ya kan? Kalau lebih kecil pengembalian, maka proyek ditolak. Dia nggak ada seperti tadi sama dengan nol, netral, nggak ada ya. Ditolak dan diterima aja, begitu aja ya. Nah, gitu. Ini nggak ada kayak tadi ya kriterianya. PI atau IPI, IP, IP, ada nggak kriterianya ini? Indeks kriterianya. Ada kayaknya. Oh, BC rasio saja. BC rasio ada. BC rasio, ya kan ini. Adapun kriteria BC rasio akan memberikan petunjuk sebagai berikut. BC rasio lebih besar daripada 1, maka usulan proyek diterima. Ini diterima, ini set, ya kan? Bila kurang dari 1, maka ditolak. Ditolak lamarannya maksudnya, ya, ditolak, gitu ya. Apabila ini pakai netral, ini pakai gigi netral ya. Ya ini. Apabila sama dengan 1, maka netral, ya, itu netral. BCR sama dengan 1, netral. Oke, kalau begitu kita menuju ke TKP. Ini banyak sekali contoh-contoh ya penyelesaian gitu, tapi nggak usah. Ya, kita menuju ke jurnal dulu. Jurnalnya ada 2. Yang satu kalau dia berbicara tentang produktivitas ya, sambungannya yang tadi, yang itu yang kuliah kelima. Terus yang satu nanti jalan raya, bisa di studi kelayakan, bisa lah, pelabuhan juga bisa. Cuman masing-masing kriteria inputnya itu berbeda-beda. Kalau alat-alat berat dia menggunakan produktivitas, ya. Kalau jalan raya menggunakan nilai manfaat, ya. Siapa yang memanfaatkan? Ya LHR lah, ya kan? LHR cukup gitu ya. Kalau hotel dia menggunakan pengunjung, ya kan? Ya, pengunjung hotel yang masuk gitu ya, yang menggunakan hotel, ya tamu dari mana saja, dari mancanegara kayak dari mana gitu ya. Hotel bisa di visibility semua, hampir semua. Kalau pelabuhan juga begitu, pengunjung kapal, apa saja yang dibawa barangnya, berapa nilai barangnya. Nah itu karena saya dulu waktu disertasi tesis saya itu masalah visibility untuk kapal, untuk pelabuhan ya. Kita menuju TKP ke sini ya, TKP-nya, ke jurnalnya. Kita jurnal yang ini dulu, ada 2 jurnalnya. Jurnal yang visibility ini dah, financial visibility analysis of concrete casting using minicrane in coastal area and small island. Ya kan, visibility menggunakan alat pengecoran beton minicrane coastal area. Ini jurnal saya ini ya. Ini dia. Nah, ini jurnal saya
sini sudah banyak tayang, sudah banyak pengunjungnya ini yang hamil, yang download sudah banyak ini ya, yang download sudah banyak, jangan khawatir, yang mempergunakan sudah banyak. Ini dia, saya nggak bacakan halo-halonya, saya juga nggak bacakan ini tadi ya, rumus-rumusnya ini sudah tadi ya, cuman ini pakai bahasa sono begitu ya, bahasa Walanda sono dikit. Nah ini dia ya, nih dia sama sih yang tadi ya, dia juga punya kriteria ini, the decision guideline is, ya ini dia. Pokoknya kau baca saja dari situ nanti ya, ini dia. Nah kan, jangan bisa baca lagi, kira-kira seperti yang tadi itu. Ini juga begitu, decision guidelines is, nah silahkan kau baca situ. Ini lagi ya, nah ini juga ada. Kalau begitu riset metodenya ini ya, peneliti finansial menggunakan alat ini ya, selalu assembly design gitu, atau rancangan peneliti ini teacher ini ya, tes visibility value gitu, kemudian dites visibility-nya itu berdasarkan nyamuk kurang ajar lewat di muka mata, tidak permisi tembak gitu begitu ya. Oke, kalau begitu sudah, jangan dibahas. Nah ini dia perginya dari sini ke sini, ini nggak kelihatan, dari sini ke sini, nah itu ya, ini ke sini. Nah sip, kalau begitu ini dia equipment rent yang pertama dicari ya, equipment rent ya kan, ini dia. Nah, kemudian ada schedule of value investment, nah ini ya, ini nah ini coba. Kemudian sudah jadi tadi, rentnya sudah ada. Kita lihat visibility ini langsung ya, NPV, PI atau IB, IRR, BC ratio, analysis by hand ini ya, by hand and or atau manual gitu ya. Nah ini dia, ini penampakannya. Nanti kita ke Excelnya ya, ini hanya penampakannya dulu di jurnal supaya Anda percaya bahwa buku saya tadi sudah banyak menghasilkan jurnal gitu ya. Kalau bakal baca bukunya orang, saya ribet gitu ya. Kalau punya sendiri kan tinggal memindahkan, kan sudah pernah bikin gitu ya. Tapi kalau kita buka bukunya orang, saya ya. Tapi kalau Anda boleh-boleh saja sih ya, silahkan pakai buku saya, pakai jurnal saya juga boleh. Ini menarik ya, bisa dipakai untuk bikin ini ya, skripsi lah minimal lah, lumayan lah. Nanti judulnya tinggal dirubah saja yang mana objeknya ya. Ini dia. Terus ya, nanti kita ke ini, ke Excelnya. Saya perlihatkan data ini supaya tidak double ya. Ini dia. Nah ini mantap kan, manis gitu loh. Nah ini dia ya. Nanti kita ke Excel loh. Nah ini dia. NPV profile chartnya ini adalah ini dia nanti. Sama hampir mirip dengan break-even point ya. Jadi ada alat lain gitu ya, dengan alat saya di Gambler. Di Gambler itu di apa ya? Di Gambler gitu aja ya, disandingkan terus kira-kira yang mana yang cocok gitu ya. Nah, gitu aja ya. Nah, nanti kita lihat. Nanti pakai ini ya, pakai Excel lebih enak di bedahnya. Ini hanya memperlihatkan saja dulu. Nah, ini alatnya yang akan dikirim ke rencana ini, ceritanya ini. Kan masih analisis. Analisis itu kan belum ada kejadian. Jadi silakan Anda membuat skripsi hal-hal yang belum akan terjadi ya, boleh ya. Nanti kasih tahu dosennya. Gitu. Kasih tahu siapa yang mau meng-ACC gitu. Saya tahu pejabat yang berwenang untuk meng-ACC. Tidak ada proyeknya ini. Ini tidak ada proyek. Proyeknya hanya di atas awang-awang ini. Ya ini kita baca judulnya. Financial visibility analysis. Kalau sudah berbicara analisis ini hanya di atas meja, ya toh, jangan mejanya dibuang. Kalau mejanya dibuang mau nggak bisa. Ya, ini di atas meja. Proyek kenyataannya belum ada, ya kan? Pengecoran beton menggunakan mini-crane ada, ya toh. Ini mini-crane harus ada ini. Apakah apa saja Anda? Otong-otong juga boleh, ya kan? Visibility tentang otong-otong boleh, ya kan? Di pulau ini, di pesisir pantai ini, di pesisir pantai dan pulau-pulau kecil, ya.
Jadi ini barang yang ada cuman alatnya, alat kan banyak, tapi kejadiannya belum ada karena di sini analisis, ya kan. Nah, jadi Anda nggak usah terlalu ragu di mana lokasinya, nggak ada. Tujuannya ada di Pulau Wangi-Wangi umpamanya, atau Pulau Wangi gitu yang dekat-dekat aja situ, atau kemana ke Buton Utara ya kan, atau ke Butur atau ke Konawe Utara gitu kan, atau ke Kolaka Utara kan dekat-dekat dari situ, atau ke Konda umpamanya, kan boleh saja gitu. Namanya juga analisis begitu, asal jangan ke apa gitu ya. Sudah ya. Nah, ini dia alat yang mau dikirim, rencananya ini pompa beton ini di gembler dengan mini kren ini ya, ini nih otong-otong ini mini krennya dibuat dari mesin ini dari Tornado, ini Suzuki bukan Suzuki, kalau dibalik jadi Suzuki ya kan, ini Suzuki ini bukan Suzuki. Nah, Tornado ini beda ya dengan yang tadi ya, yang kuning ya. Kalau yang kuning itu 3 liter bensin 1 hari penuh, kalau ini sekitar ya 4 liter lah, yang ini 4-5, ini kan 2 tak, agak boros. Cuman biaya pemeliharaannya ini lebih murah gitu ya. Ini lebih murah, paling-paling ganti ring seher, ya udah selesai. Tapi kalau 4 tak ya kan, Anda harus setting klep ya kan, sekir klep ya kan. Kan ruwet jadinya, klepnya kerantai kecil ya kan, piano klep ya kan, oli seal klep, sealnya ya, seal klep ya kan, harus gear klep ya kan, gear kecil ya toh, banyak banget. Terus kemudian tension ya toh, tension pengencang rantai kecil. Nah, itu barang rusak semua itu. Kalau ini cuman ring seker saja ya kan, cuman ini harus dikasih oli samping, tapi gak apa-apa, ini lebih murah, saya suka ini dilengkapi dengan pendingin, air cooler namanya ya kan. Jadi kita harus kuasai, kalau Anda mau bikin begini harus kuasai engine, kalau enggak Anda kena cas nanti sama tukang bengkel itu, kalau kita enggak cas apanya ya. Nih mantap ya kan. Nah, ini ada objeknya, tapi ini objeknya satu lah ya kan. Nanti dibandingkan ya, ini dengan ini mana yang lebih menguntungkan ya kan. Sip. Oke, kalau gitu sudah ini NPV-nya, kesimpulannya. Nah, ini seperti nanti chartnya, selain ini menghasilkan chart ini chartnya ini satu, ini NPV profil chart ya. Kemudian dia nanti ada histogram, ini namanya histogram. Ini histogram, ini kayak di kantor lurah itu ya, kalau kita pergi KKN ya. Kalau kita pergi KKN nanti di kantor lurah atau kantor kepala desa itu banyak yang ginian tuh, yang buta aksara berapa gitu kan. Nah, ini lain, ini sudah rupiah kayaknya, nah ini rupiah NPV berapa gitu ya. Nah, ini di histogram saja, jadi lebih manis gitu loh. Ini kalau untuk skripsi bagus nih tampilannya nih ya kan. Nah, ini histogram, selain ada chartnya, biar agak keren-keren kita tambah lah, maksudnya cuma satu gitu ya, maksudnya cuma satu chartnya gitu kan, supaya kita kelihatan analisis, chartnya dikasih tambah-tambah lah gitu ya. Satu juga tak apa sebenarnya, ini sih yang utama ya, chart ini ya. Nah ini, tapi ini nanti tambahannya bonus ya, ini pakai chart histogram, nanti ada ukuran-ukurannya ini PI ya kan, PI chart, ini NPV chart. Nah, terus di sini ada BC ratio chart, terus di sini ada IRR histogram ya kan, mantap kan, kelihatannya tuh rapi itu. Oke, terus yang berikutnya kita buka dulu ini semua ya toh. Jangan dijelaskan di sini lah, di sini nggak ada digital jejaknya, nggak ada jejak digitalnya, tetapi ini juga harus dibuka dulu, kalau enggak mana tahu Anda dikira kita bohong ya. Yang berikutnya jalan, ini ngapain dia muncul ini ya toh, nggak usah muncul kau, sembunyi saja, muncul lagi, dibilang jangan muncul lagi. Nah ini sudah. Nah ini financial visibility analysis of Kendari Tourunipa Tourism Destination Development. Terjemahkan, silahkan kalau mau terjemahkan.
jangan saya yang menerjemahkan. Nah, silakan menerjemahkan ya kalau mau, berani silakan ya. Ini ringkasannya dikit juga, nggak apa-apa, dikit juga nggak masalah ya kan. Ya ini dia. Keywordnya financial visibility, road development, tourism destination, annual cost, annual benefit. Ya, enak aja, slow gitu, slow ya. Ini nggak usah saya baca, ya kan. Rumusnya sama saja yang tadi, rumus utama ya. Nah, ini dia mapnya. Mapnya di Sulawesi Tenggara biar orang Amerika tahu, ya kan. Pulau petani ini sampai di Amerika tahu itu Sulawesi Tenggara. Karena kemudian detailnya ada di sini tuh, detailnya Kendari Turunipa, ya kan, Kendari Turunipa di sini di ujung ini, pokoknya di sinilah yang dilingkari ini jalannya, nggak tahu di mana gitu ya, pokoknya di daerah sini gitu ya. Nanti ya basic price tetap ada ini ya, ini tetap ada, ini seperti ya, nanti kita baca dulu ya. Basic price ada, tapi basic price-nya ini menyangkut apa? Coba kita lihat. Gasolin, bensin ya, solar, ini ada solar, pelumas, terus harga ban truk, ini ban bus, ban mobil biasa, driver berapa anunya, terus mekanik berapa ongkosnya, terus unit, harga truk unit ya, terus bus. Nah, ini beda ya basic price-nya dengan yang produktivitas. Ya nggak apa-apa. Ini, jadi Anda buat deskripsi boleh nih. Silakan saja mau pengangkutan apa ya, apa banyaklah silakan Anda cari sendiri pengangkutan sayur mayur dari Luwuk, apa namanya, tomat itu kentang ya, kentang yang dimuat dari Luwuk ke sini boleh, itu nanti perjalanan itu boleh macam-macam sih. Terus perjalanan asbutas dari mana ke mana, atau perjalanan apa gitu ya. Ya bagus ini di visibility study ini ya. Kita atau jalan apa, ruas jalannya di mana gitu ya. Silakan di visibility. Nah, itu ya. Kemudian ada vehicle operating cost analysis. Nah, nanti kita secara detail kita buka di ini ya. Kita buka di Excel. Sudah saya siapkan Excelnya. Kalau di sini nggak ada jejaknya, kalau saat indis wah, nggak muncul apa-apa ini. Nah, kemudian yang berikutnya langsung NVV, IRR, PI, BG ratio analysis. Tuh. Nah, ini dia. Ini dapat IRR-nya. IRR-nya dapat ini. Nanti kita lihat di ini sebenarnya ada muncul ya digitalannya sebenarnya ya. Digital ininya. Nah, ini dia. Formula tag namanya ini. Ini muncul formula tagnya sudah muncul kan. Kemudian dia tidak menggunakan dua garis yang seperti di sini, namun dia mengenalkan saja karena tidak ada pendampingnya, dia tunggal ini, jadi boleh ya kan, tunggal ini mantap ini ya, mantap ini nggak gambler ini ya, ini nggak gambler ya, nggak kayak tadi. Maka nanti nolnya ini nol ya, nol di sini. Nah, ini negatif yang sebelah sini, maka dia nolnya lah batasnya di sini. Yang sini baik, yang sini buruk gitu ya. Enak juga ini kalau begitu Pak, ya enak lah kalau kita mau berpikir itu ya. Ini histogramnya muncul kembali untuk melengkapi ya. Ada juga ini histogramnya ya, histogramnya muncul ya kan. Wah, mantap juga. Nah, inilah penampakan jalannya. Jalannya itu yang saya teliti itu ruas dari sini ke sini saja. Yang ke sini belum. Jadi kalau Anda mau bikin skripsi silahkan dari sini ke sini. Ini ada pelebaran setara dengan jalan tol lah, begitu saja. Ini destination, tourism destination area. Nah, berarti ada Pulau Bokori, ini Pulau Bokori kecil banget ini. Pulau Bokori, ada Pulau Pisang-Pisang di sini, itu ada pulau apa lagi di sini, kecil. Saya boleh kasih tahu pulau apa itu Pak, Pulau Pisang-Pisang katanya. Oh, dikasih pisang, ada pisang satu pohon katanya di situ, kan kecil banget ya. Oh, begitu lah, ya udah kalau begitu ya. Map of the tourism destination of Turunipa Beach and Bukori Island. Wah, ini ada Bukori Islandnya ya. Oke lah kalau begini. Nah, inilah tipikal jalannya ya, kayak begini. Ini pakai rigid ya,
pakai rigid, jadi bagus sekali jalanannya. Ini tipikal jalannya ya. Nah, mobilnya juga ini mobil double kabin semua ini yang lewat ini. Oh kan, termasuk ini mobil pemadam kebakaran kayaknya ke sana ini ya. Ya itu, ya jurnalnya itu saja. Nanti kita masuk ke Excelnya. Excelnya masih 2 ya. Excelnya masih 2, jadi berbeda-beda ya supaya Anda bisa membedakan. Barangkali Anda tertarik mencarikan judul-judul ini, kalau nggak tertarik juga nggak apa-apa, ya kan? Orang Jawa bilang itu ora paten gitu ya. Nah, nanti tanya orang Jawa yang tahu itu ora paten gitu ya. Nggak ada yang membuat. Saya juga membuat untuk diri sendiri, ya kan, untuk dikembangkan. Lumayan kan dapat kum saya. Kumnya saja ini 6 gitu ya. 6. Nah, sip. Kita lihat ini ada 2 ya, kiri kanan. Yang ini dulu, sip, yang ini dulu. Kalau gitu ya, ora paten, ora popo. Kalau si siapa bilang itu, Dewi Persik, ora popo. Oh, nggak ada yang ikut. Ini ora popo. Sudah berapa menit ini? Wah, baru 30 menit. Nah, baru 30 menit. Pas ini 30 menit bagi 2, 15 menit. 15 menit ini kita jelaskan ini ya. 1 jam, ya kan? Mana tadi? Yang ini, yang ke break evennya 15 menit gitu ya, atau 20 menit ya, nanti kita lihat ya. Ini untuk break evennya alat ya, alat berat atau apa gitu yang berhubungan dengan produktivitas, ya, yang berhubungan dengan produktivitas. Kita gedekan soal. Ini kalau digedekan pakai tangan bisa ini. Oh bisa. Pakai tangan bisa pakai tangan, nggak usah pakai itu. Ini ada unit price list, harga dasar lagi ya, kayak tadi. Oh ini sudah ya, kita langsung ke annualnya saja. Oh ini break even analisis ini ya, break even analisis ini sudah tadi, sudah ini. Berarti saya tembok. Saya harus cari satu lagi yang ini ya. Oke, kalau gitu saya cari saja terus satu lagi ya. Yang break even biarkan saja di situ. Kita pause dulu ya. Saya carikan dulu. Nah, ini dia ya. Ini dia penampakannya break NPV ya. Ini silahkan diperhatikan. Ini dari mana asalnya? Dari time schedule. Nah, ini dia time schedule-nya. Nah, ini dia ya. Ini masih berbahasa Indonesia ini kayak, oh enggak, sudah berbahasa Inggris, tapi sebagian masih bahasa Indonesia ini. Nilai investasi gitu, tapi nggak apa-apa. Ini mini crane, ini pompa beton ya, konkret pump. Ini hour kerjanya ya, sama 20, ini sama hour kerjanya. Year-nya yang beda, year-nya. Dimana dia ambil year-nya? Dari sini, hour. Equipment, lihat equipment, berarti ada di sini equipment. Nah, ini dia. Ini analisa alat. Ya, analisa harga sewa alat ya, ini dia. Nanti ini kan sudah ada nih. Nah, ini ada 2 ya. Ini satu. Nah, diambil. Nah, ini sudah dijelaskan ya di itu ya, di produktivitas ada ini. Ya. Terus masuk di sini dia. Masuk di sini dia produksinya 1 tahun berapa? Ini sudah ada bulannya 12 bulan, harinya cuma 22 hari, tidak full 30 hari ya. Kemudian jamnya cuma 8 jam, walaupun dia bisa bekerja sampai 10 sampai 20 jam gitu. Ini namanya perhitungan minimal saja gitu ya. Ini namanya orang bekerja, ini namanya analisis ya. Analisis itu tidak pernah harus terjadi. Ya, belum terjadi kita sudah bisa hitung. Nah, untuk menentukan ini kan pakai normatif saja. 8 jam, 22 hari per bulan, 12 bulan kita polkan. Ya kan, Pak ada hari raya. Ya kan hari rayanya kerja juga, mau makan. Ada hari raya Idul Fitri mamanya. Kan makan juga, kerja juga. Masa kita mau berhenti 1 bulan pol, makan apa nah istri? Ya kan gitu. Jadi ini namanya perhitungan secara normatif. Jadi asumsi kita itu harus bisa berargumen gitu ya. Ada bulan puasa Pak, ya kerja juga bulan puasa. Masa mau duduk manis? Ya kan? Kerja juga. Makanya diberi 22 hari, walaupun nanti ada yang full.
ada yang cuma 10 hari 1 bulannya ya itu makanya ini kita bisa mengambil suatu decision atau kebijakan, atau kita mengambil asumsi ya, kalau kita secara pribadi istilahnya asumsi saja begitu, argumentasi saya begitu, makanya nggak dikasih poll. Bisa saja terjadi 30 hari ya kan. Nah tapi inilah dia jadinya ya, ini silahkan dibaca digitalnya, ini terus ini ya, cek saja di bagian digitalnya, saya tidak usah sebutkan ya. Set gitu ya. Oke, kita pindah. Nanti ada ini yang pindah kayaknya, jumlah ini kan pindah ke sini. Set. Nah, ini dia ya. Pindah ini 830. Set 830 dengan 110. Pindah ya. Set. Nah, terus kemudian dijalankan rumusnya. Set. Nah, set. Nah, ini dia. Schedule time yang tadi tuh. Nah, jalankan, kayaknya ambil di sini schedule time, tetap di sini ya, ini dia yang ini ya, yang per tahunnya tadi ya, sip. Habis itu kemudian ini kita lakukan langsung satu kali ya, diskon vektor ya, ini diskon vektornya bunga banknya mengecil ya, ini bunga banknya 1 mengecil gitu, kemudian ini, nah sekarang present value, jadi seolah-olah dihitung sekarang, padahal ini kan yang akan datang belum terjadi. Ya, itulah enaknya kalau analisa ini ya. Nah, ini dia. Silakan lihat digitalannya. Ya, saya tidak akan tunjukkan lagi ya, kan Anda sudah tahu. Nah, ini dia. Kita satu-satu baris ya. Nah, set. Nah, kita habis itu kita pindah lagi ke sini. Set. Nah, digitalnya ya. Nah, silakan lihat digitalnya. Ini juga boleh ya. Nah, set. Nah, nanti diberhentikan saja video saya ini. Nah, kemudian yang ini, silakan dilihat saja ya. IRR-nya di mana ngambilnya itu? M berapa itu? Oh, di sebelah sana. Nah, nanti kita ke pengecualian ya. Nah, ini dia. Set. Ini cara manual ya. Ini dia. Hati-hati. Nah, ini cara manual. Rumus-rumus tadi kita menggunakan cara manual. Nah, hanya menggunakan Excel. Tapi Excel nanti bisa memanggil langsung, ya kan? Bisa memanggil langsung tanpa tidak, nanti kita uraikan. Ini kan ada 2 ini cara manual, ini cara spreadsheet, cara Excel ya. Nah, ya kita uraikan. Nah, supaya Anda nanti membuat penelitian bisa menggunakan dua-duanya supaya enak itu loh. Nah, di sini ada kecualian untuk IRR, calculate using step 1, 2, 3. Jadi step pertama, step kedua, step ketiga menggunakan kriteria NPV sama dengan 0. Untuk cara manual ini maka tidak bisa langsung digejrotkan pada yang ini, digejrotkan itu dibanting. Jadi kan namanya dibanting, ini langsung dapat gitu ya. Ini harus menggunakan step trial and error 3 kali. Ya, 10 kali juga boleh, silakan kalau mau Anda. Tapi saya 1 kali juga boleh. Cuman dalam penyajian saya karya ilmiah, ya kita kasih lah. Padahal bisa sih 1 kali karena komputer ya, dia jalan sendiri. Tapi kan kita anggap ya kan, nah itu prosedurnya begitu bro, begitu ya. Nah itu dia. Kemudian untuk PI bisa langsung rumus ininya ini langsung ya, rumusnya ini langsung ya kan. Kemudian untuk BC ratio rumusnya langsung saja ya, tanpa ada ini untuk formula teknis silahkan, sama sih dengan jejak digital tadi yang di sini ya. Nah ini formula teknis. Nah kemudian nanti saya tidak ulangi yang ini ya, yang trial ini pada saat jalan raya nanti tidak usah ya, khusus untuk ini saya jelaskan. Untuk mencari IRR harus menggunakan trial and error ya. Trial and error itu dicoba-coba son, kalau bisa oke, kalau nggak bisa buang begitu ya. Langkah pertama itu first step ya, nah ini dia. Maka ya kan trial and errornya sekian, diinput saja ini, di semau-mau gue saja diinput ya, nilainya diinput. Nah, nilainya diinput, dapatnya nanti NPV belum sama dengan 0, dapatnya 10 ini ya kan, biarkan saja. Nah, langkah kedua, second step ya toh, ini kita input belum dapat ya, sekian dapatnya, ini dia. Nah, rumusnya dibikin ya, rumusnya dibuat, coba dicek dikiranya ya, sama ya. Rumusnya dibuat dulu, ini tabel-tabelnya ya, itu sama dengan sebelah, diambil saja kayaknya ya. Ini input, ini sama, ini
Ya ini kalikan ini ya, ini berapa ini? Nah ini silakan ini ya, ini silakan. Nah, ini ya digitalnya. Ini silakan dibaca nanti digitalnya ya. Nah ini enggak, ini input inilah yang disebut dengan trial errornya. Ini ada trial and error, TI, ya kan? TI. Toh? Step kedua sudah. Step ketiga, third step, ya toh? Maka ya kan, pada saat di input ini dia jembual gini. Kalau bahasa si Kirun itu mak betundu itu dapat 0, ya toh? Berarti sudah benar ini ya. Mak betundu itu dapat 0. Tiba-tiba kalau bahasa Indonesia itu mak betundu, ini bahasanya Sri Mulat ini. Karena lagunya ini lagu Sri Mulat itu susah itu cari lagunya itu, yang lagu itu jingle saya punya itu ya. Ini operatornya ini kalau jinglenya terakhir gede banget gitu, nggak apa-apa lah ya kan, udah terakhir ya, daripada kita bengong ini ya. Nah sama dengan lo Pak, kalau di inputnya sekian, ini dia. Oh iya wes kalau begitu ya kan sah. Kalau orang ijab kabul itu sah, ini sah gitu ya. Sah ini sudah sama dengan 0. PA nya ini ya kan, wah udah sah ini, sah ya kan. Langsung baca doa gitu ya, maka dipindahkan, kalau sudah sah dipindahkan ke sini. Ini dia, ini cek dari mana ini, M34 cari di sini M34 di sini bro. Nah ini dia M34, inilah yang diambil bro, ini yang diambil dengan ini M berapa ini. Nah ini kan asik kan. Ini dia rumusnya, lihat rumusnya M28 itu dari mana? Dari sini ya toh, M28 ya toh, ini M28 tuh. Cuman ini belum ada persennya, bilangan ini dijadikan bilangan persen, inilah jadinya gitu ya. Nah ini kan masih desimal nih, ini masih bilangan desimal, ini juga masih bilangan desimal. Begitu sampai sini dirubah jadi persen, inilah jadinya ya. Sip. Maka ini yang diambil ya, ini yang diambil. Nah, begitu inilah yang dibawa di sini, ini cara manual ya kan. Nanti ini tidak muncul ya di jalan raya, nanti yang destination tourism nanti tidak usah munculkan ya, satu saja yang dimunculkan. Ini namanya belajar 1 kali mendayung, 3 ekor ikan bisa tangkap saja, nggak dibayar itu ikan di laut, tinggal diambil saja. Oke ya, nih sip. Kita pindah yang cara spreadsheet, caranya komputer, caranya Excel. Kita cari caranya Excel sekarang Son. Ini menarik ya, di sini dia. Cara Excel lebih mudah, tapi kita karena ini saya mengajukan jurnal ya kan, lebih biar rame gitu. Wah yang bikin bagus juga ya, gitu. Saya bisa belajar dengan membandingkan antara manual, tinggal saya pilih saja. Kalau Anda mau buat dua-duanya juga boleh, silakan. Kalau Anda bikin skripsi, Anda mau buat dua-duanya tadi boleh, satu juga boleh. Cuman kalau cuma satu itu nggak rame gitu ya, nggak rame gitu. Waduh, ini kopinya malam-malam begini nggak ada kopi, tapi nyamuknya pada lewat-lewat ini di depan mata, ini kurang ajar ini. Tak tampil ini pakai raket kalau dia di sini, senjata makan tua nanti, kurang ajar ya. Kita lagi belajar datang di sini, nggak sopan dia. Oke, yang berikutnya adalah dengan analisis by spreadsheet, ya kan? Spreadsheet, gitu ya bacaannya gitu. Kita coba sama ya seperti tadi. Ini langsung dipanggil lagi dari yang itu ya, itu panggil saja. Kemudian ini diinput, nah, kemudian dipasang Son. Nah ini dipasang ya, NVV-nya. Kalau yang tadi kan tidak dipasang, tidak ada. Coba lihat. Ini dipasang nggak ada lah. Ini cara manual, ini kali-kalinya saja. Harus pakai ini, pakai bunga bank menurun ini, diskon vektor. Ya, diskon vektor bunga bank menurun, penurunannya begini ya. Penurunannya begini. Nah, kalau ini langsung dia mak bedundu, tiba-tiba itu langsung diinput saja. Sama dengan
present value, nah langsung disorotkan ini. Kalau mau dibuka begini sorot, nah itu dia disorotkan ya. Termasuk IR-nya itu sama dengan 0, ya kan? Enak banget yakin. Sip, ini bahasa sananya begitu ngomongnya itu, enak banget yakin. Nah, dan seterusnya di copy ya, di copy. Ini jangan di zoom ini di zoom. Yang berikutnya lagi, ini enak banget, gitu kan? Disorot lagi jejak digitalnya, biar Anda tahu begitu. Ternyata harga beras itu nggak pernah murah, mahal. Kalau murah petani kasihan, ya kan? Sudah setengah mati tanam padi di sawah, jualnya harganya murah beras, kan kasihan. Semakin mahal beras semakin bagus supaya petani itu bisa swasembada gitu, bisa senang, bisa menikmati hasil panennya karena harganya mahal. Nah kalau Anda tidak mau mahal makan beras, silahkan makan apa gitu, makan roti, ya kan? Nah gitu ya, yang murah sehari saja, jagung kayak apa kayak gitu ya. Dan seterusnya ini di copy saja ya. Kemudian yang ini crossover red, ini tadi ada crossover rednya enggak? Ada, ini tadi belum dibahas ya. Crossover rate-nya tinggal dikurangi saja, di zoom, ya kan? Operate-nya sama. Nanti gunanya ini untuk pertemuan, ya kan? Untuk pertemuan antara dua garis yang melengkung. Kita kembali ke sini crossover rate-nya sama ya, ini sama, sip, terus sama ya, zoom. Nah, sekarang IRR kita lihat langsung kalau pakai spreadsheet, ya kan? Orang pakai step-step. Ini gimana aja bahasanya campur bahasa Jawa ini. Ya iyalah, orang saya itu namanya nama Jawa, walaupun saya nggak tahu bahasa Jawa, tapi sedikit-sedikit ya tahu gitulah, ya kan? Sedikit-sedikit ya tahu lah gitu, walaupun kita ini tinggalnya di Sulawesi, ya kan? Nah, ini kalau cara spreadsheet itu lebih mudah, tinggal dipanggil saja, tidak pakai step-step. Itu tadi bahasa Inggrisnya step-step itu tahapan-tahapan, ya kan? Sok Inggris-Inggrisan loh, ya iyalah, kita kan diajar gitu loh, ya kan? Walaupun kita ini cuma tahunya sepotong-sepotong, masih mending daripada kagak, begitu kan? Ya udah, kalau begitu kita lanjut. Ini IRR-nya langsung disorot saja ya, dipanggilkan saja, tidak usah di step-step. Di komputer tersedia rumusnya itu sama dengan IRR. Kalau tidak percaya kita coba di sini, ya kan? Sama dengan I, ya, atau itu muncul di bawahnya. Nah, baru saya nulis I saja R. Nah, itu langsung dikasih petunjuk. Nah, the return the internal rate of return for series of cash flow. Tuh disuruh cari cash flow-nya ya. Ini cash flow-nya yang di atasnya ini loh cash flow-nya itu di atasnya itu cash flow, itu aliran keluar atau aliran masuk begitu ya. Aduh, enak kan? Enak lah. Yang nggak enak itu kalau traktir teman gitu ya. Kemudian PI-nya dari mana tulis saja. Nah itu ditulis saja NPV, tapi PI-nya itu tetap menggunakan rumus NPV, tapi perkaliannya nggak sama ya. Coba kita lihat saja, sorot saja. Itu silahkan nanti ya. Itu ada warna-warni ini. Ini warna-warni ya, sorotnya dengan ini ya. Oke ya. Demikian juga itu, sama saja Ini juga nggak ada yang itu. Yang ini sekarang BC ratio. Nah, BC ratio itu tinggal perkalian saja. Pembagiannya itu ya sama dengan yang tadi BC ratio, dia tidak muncul karena itu kan hanya perbandingan saja, ternyata membandingkan ya BC ratio. Formula teknya ada di sini ya, ini silakan baca, atau tadi jejak digitalnya boleh dipergunakan ya. Cukup bandingkan dengan yang tadi ini NPV yang ini PI yang dari sini, PI yang dari sini dari mana? Nah ini dia, PI yang dari sini adalah membagi antara min dan plus, ya kan? Nah ini dengan ini ya. Kalau ini langsung, kalau ini dia langsung. PI-nya coba lihat. PI-nya, itu dia beda ya. Nah itulah cara spreadsheet. Nah, kemudian kita mau menggambarkan kurva. Nah, yang untuk manual ini Inyong orang ngerti ya. Saya itu Inyong. Nanti Anda kalau nggak tahu ini bahasa dari sana ini Inyong orang ngerti ya kan.
Di sini untuk menggambarkan kurva, Inyong belum pernah cari, nggak tahu bagaimana caranya, ya kan? Nanti silahkan kalau ada yang pintar menggambarkan kurva dengan menggunakan cara manual silahkan. Saya nyerah aja, malas saya. Kalaupun ada juga kayaknya nggak tepat. Nah, kalau cara spreadsheet dia bisa membuat kurvanya berdasarkan ini ya, berdasarkan ini. Nanti kita lihat. Inilah kurvanya. Nah, toh mak ditunduk tiba-tiba ini dia kurvanya ya. Yang merah ini mini grand, yang biru ini concrete palm. Ya, kita coba lihat, kita cek ya. Kalau memang benar kurvanya dari sini, Anda tinggal mouse-nya ini agak sedikit ngadat ini. Kita klik saja di sini. Nah, kurva yang ini ternyata betul ini concrete palm, ya kan? Jadi tidak ditipu-tipu ini kurvanya. Kan kadang-kadang ada yang di letter pakai tangan begini. Saya kadang-kadang dibohongi sama mahasiswa. Begitu dibuka kurvanya, suruh bikin time schedule, kurvanya di letter. Itu bukan kurva namanya, itu cacing kepanasan, ya. Cacing kepanasan bengkok begitu. Nah, makanya hati-hati, jangan sembarang gurat ya. Harus berdasarkan ilmiah gitu. Ini bagus sekali nih kalau untuk bikin skripsi ini. Yang berikutnya, klik di sini ya, yang inilah ini keren, berarti benar adanya gitu ya. Pertemuannya antara dua garis ini nilainya adalah ini 110%, bla 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 10%, baru dia toh, itulah kos kapital. Nah, ini dari mana bro? Gitu kan ternyata tanya ini ya, lihat saja di sinilah digitalnya. Saya juga nggak hafal. Kita lihat rumus digitalnya dari mana asalnya itu ya. Di sana dia. Nah, itu dia kelihatan ya. Rumus digitalnya ini warna ungu, warna merah ini ya. Nah, ini, oke, sip. Ini di copy saja ke bawah. Sedangkan ini di choice atau diketikkan atau di bagaimana diurutkan, bisa ditarik ini seret, tarik gitu ya. Nah, ini tarik saja. Yang ini dari mana asalnya? Ya pada baik, sama saja. Dari situ juga. Tuh, cuman yang tadi minigram, yang sekarang concrete palm. Habis itu di copy sampai panjang banget gitu, sampai panjang banget gitu ya, sampai mandungan boleh. Nah, ini juga panjang banget, semuanya sampai dia mendapatkan nilai 0, ya kan? Nah, ini sampai mendapatkan nilai 0 atau terjadi perpotongan. Nah, sampai garisnya ini terjadi perpotongan ya. Coba kita lihat, seret, ya kan? Panjang banget ini. Nah, ini dia panjang ya. Nah, ini ya sampai sini ya. Nah, sehingga terjadilah perpotongan garis. Kalau belum terjadi perpotongan, dipanjangin juga nggak apa-apa, itu tidak dibayar ya. Kalau tidak berpotongan, nanti belum berpotongan ini silakan saja dipanjangan, orang dibayar, tidak dibayar ya, sampai bawah juga gitu ya. Nah, inilah penampakannya ya kan, NVV profil chart ya kan, biar keren dikit gitu loh ya. Nah, ini dia ya. Nah, sip lah. Nah, jadilah dia summary-nya. Nah, ada summary-nya ya. Wah, histogramnya dari mana dapatnya bro? Nah, dari sini saja tadi direkapitulasikan ya. Ini konkret palm sekian, ini sekian, ini sekian, ini sekian, direkapitulasi ya kan. Nah, ini dia spreadsheet ini ya, ini cara manual, ini cara komputer gitu. Maka muncullah histogram. Ini dari mana? Ini dia semua muncul. Ini dari mana? Dari situ gitu ya. Mudah ini biasa di kantor camat, ini di kantor lurah, kantor desa itu banyak loh. Tapi kalau di sini lain judulnya. Kalau di kantor lurah kan jumlah buta huruf berapa orang, jumlah itu janda muda, kayaknya begitu ya, kayaknya gitu ya. Jumlah pengidap penyakit HIV umpamanya atau ada, oh kosong berarti baik begitu ya. Nah, terus jumlah balita, ibu menyusui gitu kan, ada semua tuh yang begini tuh. Ayo udah, kalau begitu kita pindah lagi ke yang jalan raya ya kan. Jalan raya nanti agak sedikit singkat karena tidak pakai hand method segala ya. Kita bukanya satu. Sudah berapa menit John? Pas banget ini ya. Jangan dipas-pas lebih juga nggak apa-apa gitu ya.
Ya, jangan dilihat-lihat, nggak boleh gitu ya. Nah, kalau begitu kita menuju ke jalan raya. Ya, jalan raya ini kelayakan BOK, ya kan? Nah, ini dia. Kalau jalan raya, untuk menghitungnya maka yang harus dicari pertama adalah biaya operasional kendaraan, ini POK. Dalam bahasa Inggrisnya Vehicle Operating Cost. Ya, ini kayaknya. Saya juga tempo hari hanya menebak-nebak, saya cari nomenklatur yang itunya. Nomenklatur orang barat bilang, saya belum dapat. Kan biasanya ada nomenklatur tuh, nggak boleh sembarangan itu ya. Kalau bahasa Indonesia itu biaya operasional kendaraan. Kalau bahasa Inggrisnya belum tentu vehicle operating cost gitu ya. Tapi saya nggak tahu apakah itu benar atau salah. Nanti silahkan yang mau mempersalahkan, gitu kan. Saya hanya mau menerjemahkan mencari. Kalau itu nomenklaturnya salah ya nggak apa-apa. Tapi maksudnya betul gitu ya. Kalau tinggal ganti kata-katanya yang salah nggak masalah. Yang susah itu sudah kata-katanya juga salah, perhitungannya juga nggak karu-karuan gitu ya. Nah, ini mantap, tapi nggak apa-apa, untuk sementara pakai itu saja ya. Pakai fog ya, fog saja, pakai fog ya kan. Nah, untuk sementara pakai fog saja. Hasilnya terlalu dingin, biar tidak terlalu dingin. Nanti kalau merender baru didinginkan lagi. Kasih asik deh kalau begitu. Oke, kalau begitu speednya 40 ya. 40 ini untuk roda 4, ini untuk bus juga 40. Ini untuk truk juga 40 speednya. Ditingkatkan menjadi 100. Wah, ditingkatkan menjadi 100 ya. Dari 40 menjadi 80. Ini dari 40 jadi 100 ya. Melonjaknya tinggi sekali. Nggak apa-apa, dia kan hobinya rebut-rebutan. Kalau truk ini dari 40 ditingkatkan jadi 60 saja. Penggunaan bahan bakar, nah ini dia, ini silahkan, ini rumusnya seperti ini. Saya akan turunkan saja, kayaknya berbeda-beda ini, set, nanti Anda pause ya. Kalau mau ikuti ini set sekalian. Ini choice-nya ya, ini rumusnya set, lebih cepat lebih baik gitu set. Nah sampai sini, nanti. Kalau sudah saya kasih begini semua ini sama kayaknya. Nah, nanti baru kita bahas ya. Kita ugrek dulu. Nah, nah, supaya Anda jangan salah-salah. Mendayung 1 pulau diterima. Mendayung 1 pulau katanya 30 terlampaui mendayung. Daripada mendayung lebih cari ikan ya. Nah, ini silakan. Jadi saya nggak menjelaskan lagi. Digitalnya saya sudah berikan. Satuannya IDR rupiah, satuannya ini kilometer per jam ya, kodenya V, ini kodenya nggak ada, ini ada kodenya. Inilah rumusnya, sama saja tadi digital ya. Nanti selesai baru kita obok-obok. Nah, ini cara speed sheet langsung saja ya, cara speed sheet. Nah, di mana INP PPR-nya? Nah, karena dia tunggal, ini tidak ada lawannya, sehingga ada lawan. Ini sehingga ada lawan ya. Ini langsung dipindahkan saja dari BOK tadi kayaknya ya. Dia dari BOK ini. BOK 18. Ini langsung saja ini. Ya, ini BOK 18, ini dia tadi diurutkan saja ya. Diurutkan saja. Tadi itu kan ada nih nilainya. Nah, ini untuk 20 tahun ya, YR-nya 20 tahun. Nah, ini kita urutkan saja set. Nah, kan mantap toh, nanti silakan Anda sendiri ya. Nah, persennya juga demikian, tinggal diurutkan. Nah, ini dengan tabelnya kan, nah, nanti gampang. Karena tidak ada lawan, dia berdiri sendiri. Nanti kita nggak tahu anunya di mana dia. Oh, dia tidak menggunakan crossover ya. Dia tidak menggunakan crossover ini ya, langsung 0 saja sebagai titik-titiknya. Nah, ternyata IRR-nya ada di persentase 11, bunga bank 11%. Nah, ini dia. Nah, nanti kita lihat IRR-nya, kita lihat. Kita hitung lagi, ini tadi kan sudah DR ya. Nah, ini dia. IRR-nya kita lihat. Rumus IRR kenapa dapat 11? Ini kenapa ini ngambek ini sih?
Nah, ini jangan ngambek. Nah, slow lah, slow. Nah, jangan ngambek ini. Nah, jangan ngambek itu. Nah, ini IRR-nya sama dengan, kita lihat, maka dipasang saja IRR sorot itu yang hijau, yang biru cekluk, ya kan, 11, berapa itu, 593, 11,93, ya kan. Nah, ini dia IRR-nya 11, ya ini ada di 11 ini, hanya komanya dia tidak dituliskan. IRR-nya ada di sini dia, jadi unik ini, unik ya, unik ini ya. Nah, kemudian PI-nya, inilah PI-nya. Oh, silakan. Kemudian BC rasionya, ini mudah ya. Ini BC rasionya. Ini nggak ada cara tangan, nggak ada caranya karena sudah dibahas tadi ya. Nah, sekarang cari kurvanya itu di mana? Cari kurvanya. Klik sini, klik. Ternyata ini saja ya. Simpel, ini lebih simpel. Dengan ini. Mantap ya. Maka nolnya ketemu di mana? Inilah nolnya, ketemu di sini. Ini nol ya, ini nol. Ini nol garisnya, maka persennya inilah 11, ya, ini kan sebelum 12, ini 11, belum sampai 12. 11,5 kayaknya tadi IRR-nya. Nah, itulah inilah yang disebut capital cost, ya, cost of capital, bahasa Inggrisnya yang dibalik-balik. Nah, ini histogramnya saja ini, ya, sudah selesai. Nah, coba kita mulai dari sini tadi, yang ini ya, yang ini kayaknya spreadsheet. Nah, ini dia. Nah, kan kita coba uger-uger dia biar kelihatan bonafit gitu, biar kelihatan bonafit, ya kan, bahwa di sini, waduh, kotor dari tadi, udah dibersihkan begitu ya, set. Wah, mantap kalau begini nih. Ini kan gede, ini enak ya kan. Ini yang itu tadi ya, yang alat tadi ya, yang menggunakan alat. Tapi nanti kita bawa juga di sini yang menggunakan yang untuk jalan raya. Inilah letaknya, ya kan. Nah, ini cross over terletak pada 11 110,456 gitu ya. Nah, ini dia. Kalau menggunakan alat keren, ini nilainya ini saja gitu. Ini nilainya ya. Kalau menggunakan alat ini, alat yang ini, maka nilainya itu sama dengan ini, lebih murah gitu. Pada saat dia ketemu cross di sini, ya kan, maka boleh ya dia pindah. Nah, ini kan pindah ini di bawah. Pakai ini boleh. Gitu ya, ini maksudnya. Ini belum dijelaskan tadi. Begitu. Nah, sip, inilah mantapnya kalau pakai pakai Excel. Kita ambil lagi yang satu tadi lagi, ini dia. Kita copot juga ini, nyopotnya begini soalnya. Ya kan, nah, dicopoti masing-masing. Sepeda motornya orang dicopotin juga. Bawa di sini, seret gitu. Ini patokannya karena cuma ada satu, tidak punya pembanding, maka 0. Ya Allah, kasihan ini. Sini kan ada 0 nih. Maka 0 inilah, apabila di bawah 0 ini, maka dia tidak visible. Yang visible yang ini, yang garis ini gitu. Yang ini sudah tidak visible, ya kan? Nah, tidak visible, tidak saja visible gitu. Yang ini garis ini ya. Nah, makanya inilah garis nolnya itu ada di sini gitu loh, 0,00 gitu ya. Nah, inilah karena cuman satuan gimana sih? Cuman satu aja, ya kan? Ajanya satu, cuman satu aja, makanya dia menggunakan patokan 0. Gampang kan? Gampang banget ya. Bisa ya?
Bisa lah, bisa. Silakan Anda, siapa tahu berminat untuk jadikan judul, ya kan? Ini kan menarik. Nanti diganti apa kek, ya kan? Pengangkutan Batu Moramo sampai di mana dia? Batu Moramo itu kalau diangkut sampai di mana? Visible sampai di Ladung kah? Ya kan? Sampai di mana kira-kira gitu ya? Oke, kita lihat ini. Kayaknya cukup ya. Oh, cukup lah. Nah, terakhir ini ya. Tugasnya silahkan dikerjakan. Saya nggak bisa terlalu banyak karena banyaknya dikerjakan. Saya juga lagi bikin jurnal, bikin buku, bikin disertasi gitu ya. Silahkan Anda bekerja sendiri saja. Silahkan ya. Oke, terima kasih kalau sampai di sini. Kita akhiri perkuliahan kita ini, kuliah terakhir. Silakan Anda belajar banyak, menonton video saya ini. Mudah-mudahan mau subscriber mau tidak itu bukan urusan saya bukan pemburu subscriber. Tugas saya adalah mengajar, ya kan. Itu saja, ya kan. Mau subscriber mau subbreaker silahkan begitu ya. Saya tidak selalu menekankan begitu karena saya bukan YouTuber. Saya hanya orang biasa begitu ya, yang mengajarkan sesuatu kepada mahasiswa. Barangkali nanti berguna, kalau sudah tamat bisa berguna untuk keluarga dan nusa dan bangsa. Lumayan ya, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan itu ya. Kalau begitu kita akhiri kuliah ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam ini pun